Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan rezekinya. Ini saya mau buat tutorial cara perawatan dan pemakaian alat brongsong buah pisang nih ya, untuk membungkus buah pisang yang ada di pohon. Nah, ini alat ini diameternya diameter lingkaran ini 43 cm. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, ini cara perawatannya ini kita sederhana sekali, hanya menggunakan pelumas oli atau mungkin minyak makan. Nah, ini di sini. Nah, ini kita tetesi, ini kan ada lubang keliling secukupnya. Nah, kemudian supaya pelumas tadi masuk ke areal sini, maka cukup setelah ini dikasih oli, maka kita miringkan seperti ini. Miringkan seperti ini sambil ini kawat selingnya ini kita tarik-tarik supaya nepel yang ada di sini ini terbuka, dan olinya, pelumasnya ini masuk ke areal sini, gitu ya. Nah, kenapa harus dikasih pelumas? Nah, supaya pergerakan pipa yang ada di dalam ini lancar. Kemudian ketika Anda mau menggunakan alat ini, maka usahakan paku-paku ini. Nah, paku ini fungsinya untuk kita menaruh karet ya. Nah, karet ini yang biasa dipakai yaitu pentil yang merek Titex itu bagus. Ada juga yang memakai karet gelang, cuman yang lebar karetnya. Nah, ini kenapa dikasih pelumas? Ini supaya untuk pelicin karet tersebut. Nah, supaya ketika ini ditarik, seling ini ditarik, ini naik, untuk mendorong karet ini tidak susah. Nah, maka dikasihlah pelumas tadi, itu ya. Apabila tidak ada pelumas, mungkin ketika pemakaian di lahan cukup karetnya saja yang dibasahi dengan air. Ya, cuman kan kadang kita jalan kemana-mana itu di perkebunan kan susah air. Nah, kalau saran saya, mending ini kita kasih oli. Nah, oli kan bisa dikantongi sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila terjadi aus, gitu ya, aus di nepel ini di sini, maka kita buka baut 10 ini. Baut 10 kita buka, kita kontrol. Karena di sini juga ada pegasnya. Di sini ada pegasnya untuk mendorong pengunci pipa yang ini. Nah, apabila ini tidak berfungsi, maka kita buka baut yang 2 ini. Kemudian untuk yang baut ini jangan terlalu kencang. Nah, ketika kita mengencangkan baut yang ini jangan terlalu kencang, karena akan mengganggu pergerakan pipa yang ini. Kalau yang baut yang ini boleh ini kencang nih, yang atas ini. Tapi kalau baut yang ini jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu kendur, gitu ya. Ya, sekiranya pipa yang ini masih bisa bergerak naik turun, sedikit dikencangkan lagi. Nah, intinya jangan sampai mengganggu pergerakan pipa yang ada di dalam ini, ya. Kalau yang baut ini boleh dikencangkan. Tuh, kemudian untuk yang lainnya mungkin yang enggak ada ya. Ini seling, ujung seling ini kita gunakan tambang, yang bagusnya pakai tambang yang kecil itu ya. Ukuran seling ini kan ada tambang tuh ya. Tuh, kemudian ngasih oli dari sini juga bisa. Nah, dari lubang sini juga bisa ngasih pelumasnya, dari bawah bisa. Nah, terus usahakan kalau kita memakai galah atau tongkat untuk menyambung ini, maka usahakan
penyambungnya itu masuk ke dalam pipa ini, jangan di luarnya. Boleh di luarnya, misalnya kita pakai bambu, cuman jangan sampai mentok ke sini. Mentok, nah, yang ditakutkan ini bisa penyok pipa ini. Nah, mengganggulah pergerakan nepel pengunci yang ada di sini, karena pernah ada kejadian seperti itu. Nah, akhirnya pipa yang ini harus diganti, tuh ya. Nah, jadi usahakan tongkatnya yang masuk ke sini atau galahnya yang masuk ke dalam pipa ini. Pakai kayu bisa. Tuh. Nah, di sini juga ada bekasnya di dalam pipa sini. Nah, kalau mau ngasih pelumas, jangan lubang yang ini, tapi yang ini. Lubang yang di sini atau lubang yang di bawah sini. Dan kita gerak-gerakkan. Tuh ya. Terus jangan lupa hendak memakai alat ini, ketika di lahan kita bawa pelumas. Nah, kita lumasi ini paku-pakunya supaya nanti si karet tadi mudah untuk lepas ketika kita dorong dengan pipa yang bawahnya ini. Nah, hanya itu saja. Perawatannya juga simpel ya, jadi tidak terlalu ribet. Kalau berat barang ini sekitar 1,5 lah, 1,5 kilo kurang lebih ya. Ini alat brongsong. Dan kemudian cari plastik, atau untuk plastik pembungkus buah pisang ini usahakan diameternya itu lebih besar daripada diameter lingkaran ini. Nah, jadi usahakan diameter plastik itu lebih besar dari diameter pipa ini. Nah, supaya tidak sulit atau tidak sempit gitu di sini. Karena kalau plastiknya ini kecil, kita paksa ini susah. Nah, susah nanti ketika hendak mau kita dorong dengan karet, susah. Ya, usahakan plastiknya lebih besar dari diameter pipa alat brongsong ini. Ini diameternya sekitar 43 cm, maka kita cari plastik yang diameternya itu 45 ataupun 46. Lebih juga nggak apa-apa, yang penting tidak kurang dari 43 cm ya. Mungkin penjelasan singkat ini cukup untuk sahabat-sahabat tani yang sudah menggunakan alat brongsong dari saya, bikinan saya ini. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan atau kendala ya. Memang dibutuhkan kesabaran juga dalam pemakaian alat ini, apalagi masih baru memakai ini sedikit ribet, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah mudah. Nah, insya Allah itu mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Dan apabila video ini ada manfaatnya, nah, jadi boleh di like, kemudian komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.